At least it'll buy us some time. You going to the cousins? Why don't you just take a medical? Stop and try! Babe, for years now. Diagnosis 2 months ago. Okay, but why? Stop. Closed the restaurant after that. It wasn't just your dream. Charlie! Cerita berawal dari suasana tahun 60-an ketika seorang pria bernama Paul akan melamar pacarnya yang bernama Iris. Paul sengaja membuat Iris bolos dulu karena tempat yang akan mereka tuju adalah restoran yang baru dibuka dan sedang viral. Iris seolah gak percaya diajak ke restoran mehong yang ternyata sudah dibuka. Bahkan dengan bantuan orang dalam, Paul katanya sudah mendapatkan jatah meja untuk mereka. Halo semua, Burger Gripper lagi di sini. Hey! Here's your ticket. You coming? It's 490 horse concrete and glass. I have scheduled. Iris benar-benar kagum dengan mewahnya restoran langit yang seperti di film-film. Tak lama kemudian mereka mendapat kabar bahwa semua meja sudah penuh, termasuk meja pesanan Paul yang sudah diisi orang. Paul kesal dong, tapi meskipun demikian mereka sepakat untuk tidak turun karena jarang-jarang orang bisa menikmati makanan dan keindahan di restoran langit. Meskipun merasa bahagia, Iris tidak bisa membohongi diri akan rasa takut saat ia berada di ketinggian 150 meter di atas tanah. Lalu Paul berusaha menenangkan Iris agar lebih menikmati momen mahal ini. Okay. I'll be right back. Ketinggian yang horor membuat Iris yang sebenarnya sedang hamil jadi mual. Ia pun bergegas nyari toilet di tengah keceriaan para pengunjung yang sedang berpesta. We'll be right back. How far along are you? Seorang biduan bisa menebak bahwa Iris sedang mual karena hamil. Hingga Iris pun curhat bahwa ia sedang bingung memberitahu Paul, takutnya pacarnya itu marah dan mencampakannya. Then he won't let go. Okay, it's almost over. Hey, are you okay? Let's get some fresh air. Paul sengaja membawa Iris keluar untuk melamarnya. Di tempat ini pun Iris semakin gelisah seolah merasakan sesuatu yang sulit ia katakan. So sorry, of course. Pak Satpam melarang si bocil untuk jangan melempar koin sembarangan karena lemparan koin bakal seperti sebuah tembakan jika dilempar dari ketinggian kayak gini. Lalu tiba saatnya Paul melamar Iris yang kini sedang mengandung anaknya. With us? Sorry. Bukannya istighfar, si Paul malah bahagia saat mendengar pacarnya bunting sebelum ijab kabul. Iris senang dong, hingga ia pun mustahil menolak lamaran AA Paul. Meskipun cincin dari Paul seret di jari, Iris mah tetap happy. Lalu tiba-tiba ia melihat si bocah dajal yang kekeh melemparkan koin dari ketinggian. Di atas lantai kaca, para pengunjung kini berpesta tanpa mengetahui kapasitas mereka yang sebenarnya melebihi batas. Paul dan Iris pun berbaur untuk merayakan kebahagiaan mereka yang tinggal merencanakan hajatan kawin.
Paul turut menjadi korban dari restoran langit yang sudah diambang roboh. Ditambah lagi kebocoran gas menambah penderitaan para pengunjung akibat kelakuan si bocah bangor. Para pengunjung yang terjebak berusaha turun dengan menggunakan tangga. Terlihat Iris pun berusaha untuk selamat setelah kehilangan Paul yang pecah menghantam bumi. Gagal menggunakan tangga, para pengunjung kini menggunakan lift untuk turun. Mereka yang sudah panik pun tidak peduli dengan beban maksimal lift dan lebih mementingkan keselamatan diri sendiri. Iris masih bisa bersyukur setelah selamat dari lift maut, tapi tiba-tiba Iris bisa merasakan gerakan horor ketika bangunan resto mulai rungkat. Para pengunjung gak bisa berbuat banyak saat tubuh mereka hanya tertahan oleh selembar kaca. Tak lama kemudian seorang pengunjung merasakan pergerakan piano yang mulai ketarik gravitasi. Setelah si bocah dajjal tewas, Iris merasa bersyukur saat merasa menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat. Tak lama kemudian ia mendengar keberadaan anak si biduan yang ternyata masih hidup juga. Ternyata semua kejadian di masa lalu itu hanyalah mimpi seorang mahasiswi yang bernama Steffi. Dan tak cuma sekali, sudah 2 bulan Steffi selalu bermimpi kejadian yang sama yang dialami oleh Iris. Mine too. I'm sorry. Steffi sudah muak mimpiin wanita bernama Iris yang sama persis dengan nama neneknya. Namun sampai saat ini ia belum pernah melihat sang nenek dari ibunya tersebut. Lalu teman kos Steffi menyarankannya untuk mudik dan mencari tahu tentang neneknya Steffi. Karena siapa tahu mimpi Steffi selama ini adalah sebuah pesan dari neneknya. Go home. Hey, there she is. Ayah Steffi merasa senang akan kedatangan Steffi yang sebenarnya jarang pulang. Sementara Steffi lanjut mencari barang-barang sang ibu yang sejak dulu meninggalkan ia dan adiknya. Si ayah heran dong. Lalu Steffi berkata bahwa dengan barang-barang tersebut, ia ingin mencari tahu tentang Nek Iris yang tak pernah ia kenali. Mendengar pernyataan Steffi, si ayah menyarankan agar Steffi mendatangi si Uwa atau kakak dari ibunya Steffi. Oh, hi, Charlie. I'm going to the cousins. Wanting to see them anyways. Bye, love you. Love you too. Take these out, please. I'm trying to... Singkat cerita, Steffi dan adiknya yang bernama Charlie akan mendatangi keluarga besar ibu mereka. Steffi pun menceritakan tentang mimpi-mimpinya yang terus mengganggu hingga membuatnya gak pernah tidur nyenyak. Academic probation. Stop laughing. Last president, Miss Valedictorian. Can you just do something? It's a race. What's going on? Who's Paco? Steffi bertemu ketiga anak si Uwa atau cucu-cucunya Ma Iris seperti dirinya. Lanjut ia mencari si Uwa yang merupakan anak pertama Ma Iris yang kala itu masih dalam kandungan. Hi, Brenda. How long are you here for? Howard! Stephanie! Look at you. Come here, come here. Di tengah hangatnya keluarga besar Steffi, ia langsung mempertanyakan Ma Iris kepada si Uwa yang bernama Howard. Lalu Steffi menceritakan tentang mimpi-mimpinya akan kejadian yang dialami Ma Iris sewaktu di restoran langit puluhan tahun silam. Anak pertama Howard langsung menghujat nama Iris yang sudah dianggap mak gila oleh keluarganya. Karena selain suka melakukan hal-hal aneh, sejak dulu Mak Iris selalu ngomongin cara-cara kematian yang mengerikan. Bahkan Howard selalu menerima surat dari Mak Iris yang berisi kalimat peringatan bertemakan kematian. Letters. That woman is a sick. You don't understand. My whole life. Setelah Howard pergi, Steffi meminta agar si Bibi menunjukkan surat dari Mak Iris. Lalu setelah sempat menolak, istri Howard menunjukkan tempat di mana ia menyimpan surat-surat horor itu.
Untuk pertama kalinya Steffi melihat foto neneknya yang masih muda dan sama persis dengan wanita di mimpinya. Lalu setelah mendapatkan alamat Ma Iris, Steffi langsung cus berangkat tanpa memperdulikan perkataan keluarganya. Sampailah Steffi di kediaman sang nenek yang entah kenapa dihiasi ornamen seperti sedang bertahan dari serangan zombie. Lalu dengan mengaku sebagai cucu si nenek, Steffi berharap diperbolehkan masuk ke rumah Iris. Stephanie. Phone, keys, everything. Iris yang kini seorang nenek janda seolah gak percaya melihat cucu dari anak keduanya. Tapi sebelum masuk, Iris menyuruh Steffi untuk jangan membawa HP plus benda-benda tajam ke rumahnya. Entah seorang ilmuwan atau nenek penyihir, Steffi penasaran rumah neneknya bisa canggih seperti ini. Lalu dari banyaknya senjata pertahanan, Steffi merasa bahwa Ma Iris banyak musuhnya. Come in slowly. Oh my god. Sejak Steffi brojol, Iris baru pertama kali melihat cucunya yang gak cantik-cantik amat ini. Namun Iris begitu hati-hati takut kedatangan Steffi hanya membahayakan dirinya. Steffi mengawali obrolan dengan menceritakan penderitaannya yang selalu memimpikan Iris yang kena musibah di restoran langit. Termasuk di akhir mimpi yang selalu memperlihatkan kematian Iris yang tewas bersama seorang bocil. Lalu Iris berkata bahwa itu bukanlah kejadian yang sebenarnya, melainkan firasat Iris yang ia dapatkan sewaktu di restoran langit. Jadi gini guys, sebelum Iris dilamar Paul, ia mendapatkan penglihatan akan takdir para pengunjung yang bakalan tewas termasuk dirinya. Jadi sebelum itu terjadi, Iris gercep menghentikan kelakuan si bocil pelempar koin plus para pendekar joget yang hanya akan membuat baut-baut pada rontok. Everyone needs to get off the dance floor! Off the dance floor! Iris! They closed the restaurant after that. Meskipun Iris sempat dianggap wanita gelo, ia bersyukur karena insiden yang tadinya akan terjadi bisa ia gagalkan. Tapi menurut Iris, perbuatannya yang telah mengganggu takdir tersebut menjadi petaka yang mengerikan. Karena orang-orang yang tadinya harus mati di hari itu malah bisa melanjutkan hidup. Petaka kematian pun akhirnya datang dan mengincar orang-orang yang selamat dari insiden itu, termasuk Iris berikut keturunannya. Maka dari itulah, sejak kematian Paul yang tewas keselak gasolin, Iris selalu menjaga kedua anaknya dari hal-hal kecil yang bisa mendatangkan kematian. Mendengar penjelasan tersebut, Steffi akhirnya mengerti kenapa Ma Iris selalu protektif terhadap anak dan cucunya, sampai-sampai gak pernah bosan mengingatkan mereka lewat surat. For years now. The diagnosis 2 months ago. Okay, but why am I dreaming about? Iris menunjukkan rangkuman kejadian dari penglihatannya yang kelak akan menimpa keturunannya. Ia pun berharap Iris mempelajarinya dan bisa menjadi pelindung bagi keluarga besar mereka. Iris begitu peka dengan hal-hal kecil yang bisa mendatangkan bahaya. Tapi bagi Steffi, kelakuan Iris tersebut malah dianggap seperti orang yang kena mentol. Hingga ia pun menolak buku dari Iris dan memilih pergi sebelum ketularan sengklek. No, I'm sick. Is coming for our family. Probably just a dream. No, Stephanie! Sudah bertahun-tahun Iris gak pernah keluar rumah saking takutnya akan kematian. Karena jika dirinya sampai mati, keturunannya tinggal menunggu giliran. Tapi untuk kali ini ia nekat keluar untuk memberikan tutorial selamat dari kematian. This book is a lifeline. You still don't believe me? Kematian Iris yang terasing membuat para keturunannya berduka meskipun sedikit merasa lega. Karena tidak akan ada lagi surat-surat aneh yang bawelin kehidupan mereka. Tak lama kemudian datanglah ibunya Steffi yang sudah 10 tahun hidup berpindah-pindah dan hanya tinggal di sebuah mobil. That Mom? Kesal dengan kelakuan ibunya, Steffi memilih pergi daripada menemuinya. Lalu Charlie balik menyalahkan Steffi yang sama-sama tidak memperdulikan keluarga, bahkan jarang membalas chat darinya. Same with Julia. You used to be best friends. You're mad at Mom. I'm not crazy. Hari yang cerah dirasakan keluarga Howard yang tidak lagi dibawelin oleh Iris. Mereka pun berpesta ketika Steffi sibuk meneliti buku sang nenek di rumahnya. Splinters.
Kedatangan Darlene menambah kebahagiaan, apalagi ibunya Charlie ini membawa kue kacang Eitel. Tapi bagi anaknya Howard yang bernama Bobby, kacang-kacangan adalah petaka karena bisa membuatnya alergi sampai gak bisa napas. Drinks all around. Steffi melihat berbagai macam benda yang menurut penglihatan Iris akan mengakibatkan kematian bagi keluarganya. Lalu ketika melihat alat barbeque, Steffi baru sadar bahwa keluarga besarnya memang akan barbekyuan di rumah Howard. You on? Got it. Oh, it's coming. Charlie! Get up! Mind if I join you? Have a seat. Howard meminta Darlene untuk tinggal di rumahnya daripada kelayaban menggunakan mobil seperti orang yang gak punya rumah. Di saat itu pula, Steffi yang sedang meluncur ke rumah Howard berusaha memperingatkan adik dan keluarganya akan bahaya di sekitar mereka. Hey, Dad! Come show us your work. Wait, stop! Untung saja Darlene keburu sadar akan bahaya yang bisa saja melukai keluarganya. Lanjut, Howard dan anak-anaknya pun bergembira tanpa perasaan khawatir sedikit pun. Hey, Steffi! Setelah kematian Iris, Howard yang merupakan anak pertamanya akhirnya meninggoy seperti yang sudah Iris sebutkan sebelumnya. Kejadian ini pun membuat Steffi semakin mempelajari primbon dari sang nenek yang ia lihat mulai terbukti kebenarannya. Lalu dari buku gedong ini, Iris menyuruh keluarganya untuk menemui seseorang yang berinisial JB. Siapa dia sebenarnya? I found these papers in Iris's book. Iris had her premonition. Singkat cerita, Steffi meminta keluarga besarnya agar percaya dengan perkataan Iris. Bahkan nenek mereka itu sudah ngedata orang-orang yang harusnya mati di restoran langit, di mana orang-orang tersebut kini sudah meninggoy secara berurutan dengan cara-cara sepele seperti yang dialami oleh Howard. Dan menurut catatan Iris, jika Howard sudah tewas, selanjutnya adalah Eric, si anak pertama yang harusnya tidak terlahir ke dunia ini. First meaning Eric, for Julia, then Bobby, then me, then Charlie. Turning our dad's death into some kind of up. Listen to this for one more minute. Meskipun para menantu Iris tidak masuk ke daftar kematian, ibunya Eric meminta Steffi untuk menghentikan pembicaraan ini. Hingga mereka pun memilih pergi daripada kedoktrin omongan Steffi. You believe me, right? I know how. Darlene meminta Steffi untuk jangan ikutan sengklek dan terpengaruh omongan Iris karena ia pun juga tidak percaya. Perkataan ibunya membuat Steffi kecewa dan semakin benci terhadap Darlene. Di malam harinya kita beralih kepada Eric yang punya usaha tindik tato bergaransi. Karena meskipun lagi berduka, ia harus tetap profesional melayani para pelanggannya. Thank you. Of course, hey. Thanks. Setelah pekerjaannya beres, Eric mendapatkan pesan dari Steffi yang begitu khawatir akan keselamatannya. Akan tetapi Eric sudah muak dengan Steffi hingga ia pun memilih untuk membuat tato yang akan selalu mengingatkannya kepada sang ayah. Eric berusaha melepaskan rantai sebelum hidungnya bangir ketarik kipas angin. Apakah nasib Eric akan berakhir di malam ini? Di keesokan harinya, Steffi panik sendiri saat ia tidak bisa menghubungi Eric. Lalu ia memaksa Charlie untuk menemaninya mencari Eric ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Charlie katanya mendengar kabar dari temannya akan kebakaran di studio tato milik Eric. Oh yeah, no, of course it's you.
Meskipun merasa lega, Steffi heran karena Eric ternyata masih hidup. Lalu Eric menceritakan bahwa kejadian semalam hanya membuat lengannya terbakar plus mendapatkan cap lope saja. Lalu ia meminta Steffi untuk jangan terus ngomongin kematian, karena ia mah punya 9 nyawa jadi bisa selamat dari kejadian yang membahayakannya. Crazy. Or maybe I'm invincible. Yeah. Eric, wait! Stop! Just wait! Stay away from that tree trim! And stay away from these kids. Hit the leaf blower guy, which Hey! Steffi adalah yang paling riweuh takut sesuatu terjadi kepada Eric, termasuk kedatangan mobil sampah yang memiliki mesin penghancur yang bisa saja menjadi petaka bagi Eric. Eric, this way! you Okay. Can you please... Okay, for the 1,500 coming for our family. Julia! Mereka berusaha menghentikan truk sebelum Jules dipres mobil sampah. Lalu ketika mereka memanggil Pak Sopir, Bang Herman malah asik nyetel musik kesukaannya. Stop! Give me your hand! Steffi tidak mengerti kenapa Jules yang malah meninggoy, padahal anak Howard yang pertama adalah Eric. Lalu setelah mendengar pertanyaan tersebut, Brenda berkata bahwa Eric bukanlah anak kandung Howard. Eric benar-benar syok dong, apalagi saat Eric tahu bahwa ia adalah hasil perselingkuhan Brenda dengan Kang Kebon. Jared Benbury? Benbury? You don't know where we're going. Setelah semuanya terungkap, Bobby mulai terlihat panik karena bagaimanapun juga, ia adalah adiknya Jules. Dan itu berarti kini gilirannya yang akan menghadapi kematian. Kejadian yang menimpa Jules pun membuat Darlene akhirnya percaya kepada Iris sang ibu. Sementara suaminya milih pergi karena merasa keluarganya sudah pada sengklek. It's real this time. I need some air. Bobby bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Lalu Steffi teringat akan perintah Ma Iris yang menyuruh mereka untuk menemui seseorang yang berinisial JB. Mendengar inisial tersebut, Darlene jadi teringat dengan cerita-cerita ibunya dulu, di mana orang itu adalah si bocil yang terakhir tewas setelah diselamatkan oleh Iris. Dan dari informasi Darlene lah mereka tahu kemana harus mencari orang yang kita sebut saja sebagai JB atau Jejang Babilonia. Gammy's death book? Hang on. Hey. Okay. Oi! Rupanya si Eric ingin ikut karena tidak mau membiarkan orang-orang yang ia sayangi dalam bahaya, termasuk menjauhkan selai kacang yang bisa membuat Bobby koma. Good brother, Eric. It was good, I get it. Someone's gotta protect you. Believe that. At least it'll buy us some time. Steffi gak nyangka ibunya bela-belain nyomot foto dari Facebook agar selalu ingat kepada Steffi dan Charlie. Lalu Darlene menceritakan bahwa sejak kelahiran Charlie, Ma Iris yang overprotective membuatnya hampir kena mentol. Dan karena alasan itulah ia memilih pergi sebelum dirinya benar-benar gelo oleh pengaruh ibunya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah sakit untuk menemui JB yang bekerja sebagai dokter spesialis otopsi. Bobby pun berharap ia mendapatkan cara agar bisa selamat dari alur kematian yang tidak wajar ini. We're looking for down here. Is that you? Akhirnya mereka bertemu dengan JB yang ternyata sudah tahu akan didatangi anak dan cucunya Iris. Lalu JB ujug-ujug bertanya, siapa yang sebentar lagi akan meninggoy? JB bisa sedikit bernapas lega mengetahui masih banyak orang sebelum gilirannya untuk mati. Lalu ia menceritakan tentang kedekatannya bersama Iris yang sejak dulu mereka selalu memantau kematian orang-orang yang harusnya mati di restoran langit. Dan jika ingin selamat dari antrian kematian, mereka harus membunuh seseorang atau mengalami mati suri dulu. Dimana info tersebut JP dapatkan setelah ia bertemu seseorang yang selamat dari kejadian di film Final Destination sebelumnya. You never know when. Good luck. No. Be something here. There has to be. Bobby's gotta die. Bobby bingung karena ia gak mungkin membunuh orang untuk mendapatkan nyawa cadangan. Begitupun dengan keluarga Darlene. Haruskah mereka pasrah dan menunggu mati bersama-sama? Eric and Bobby are gone. Hey, dude, we're in a hospital. Tanpa sepengetahuan keluarga Darlene, Eric katanya tidak akan membiarkan Bobby mati. Sejenak mereka pun kepikiran untuk membunuh seseorang biar bisa hidup lama meskipun tinggal di dalam penjara.
Well, I mean, No. Gak tega menghabisi orok, mereka akan menggunakan cara satunya lagi, yaitu membuat Bobby koma terlebih dulu. Usaha mereka pun Eric awali dengan mendapatkan coklat kacang terlebih dulu yang bisa membuat Bobby sesak napas dan berakhir koma. Lalu Eric tinggal panggil dokter untuk menyelamatkannya. Dan jika rencana mereka berhasil, putuslah rantai kematian ini hingga keluarga Iris dan JB bakal selamat pula. Now what? Eric menyuruhnya untuk menunggu selama ia mencari kursi roda untuk Bobby. Namun kepergian Eric malah membuat mesin MRI menyala abangku. Karena jika sudah aktif seperti ini, segala macam logam bakal ketarik ke dalam alat pemindai orang sakit ini. There weren't in the RV? No. Hey, dude. Setelah kursi roda didapat, Eric mempersilahkan Bobby untuk duduk dan menyantap coklat kacang. Lalu ketika tegangan mesin makin tinggi, Eric merebut obat anti alergi yang cuma akan menggagalkan rencana mereka. The plan's great, but in case and I die. Nikmatnya. Sekian lama gak makan kacang, Bobby sangat menikmati kerenyahan kacang yang diselimuti coklat pilihan dari tanah Konoha. Lalu ketika nafas Bobby mulai jengat-jengat gak jelas, ia malah berusaha mendapatkan obat di tangan Eric. Bobby, this is all part of the plan. Try calling them again. Karena Eric malah tewas, rencana mereka pun gagal total. Hingga Bobby pun berusaha untuk mengobati alergi yang ia rasakan. Dengan tewasnya Bobby, keluarga Darlene sadar bahwa kini tinggal giliran mereka untuk mati. Lalu Steffi kepikiran dengan rumah Ma Iris yang sudah terbukti bisa menangkal kematian selama beberapa tahun. Sebagai seorang ibu, Darlene meminta agar dirinya saja yang terpenjara di rumah itu. Yang penting kedua anaknya tetap hidup. Just got you back. And as long as I am alive, Mereka benar-benar bingung karena yang dihadapi keluarga Darlene adalah kematian. Tapi yang pasti Steffi dan Charlie tidak mau kehilangan lagi sang ibu, hingga mereka pun akan ikut tinggal di rumah berkeamanan tinggi itu. let's go. Perjalanan yang bakal terasa horor ini membuat Steffi mengambil alih kemudi dan langsung memasang sabuk pengaman. Sementara koin legend dari buku Iris diambil seorang ece-ece untuk ngerokin suaminya di rumah. Shit. Setibanya di depan rumah si emak, Steffi bisa merasakan nuansa kematian di sekeliling mereka. Lalu ia menyuruh ibu dan adiknya bersiap untuk menjebol pagar horor tapi canggih ini. Meskipun pagar berhasil dijebol, aksi mereka malah membuat Steffi terjebak oleh sabuk pengaman. Tapi meskipun demikian, ia meminta ibu dan adiknya agar masuk ke rumah terlebih dulu. Go. Okay, come on. Ledakan gas membuat Steffi yang masih terjebak berusaha melepaskan sabuk pengaman sebelum ia mati tenggelam. Sementara Charlie yang kegencet pantok begitu panik melihat sang ibu yang entah cuma pingsan atau sudah meninggoy. I'm gonna stay alive as long as Setelah Darlene pecah ke jitak tiang listrik, kematian pun kini mengincar Steffi yang merupakan anak pertamanya. Terlihat Charlie pun berusaha mengeluarkan sang kakak sebelum benar-benar tenggelam. Just breathe. What happened? And I brought you back. We're safe now. Mom. She saved us.
Beberapa hari kemudian, Charlie dan Steffi terlihat penuh semangat setelah melewati kengerian yang telah menewaskan orang-orang terdekatnya. Mereka pun kini tengah bersiap untuk menghadiri acara perpisahan di sekolah Charlie. Tapi sebelum itu, mereka akan menemui pacar Charlie terlebih dulu. Where's Jenny? Here, let me fix this. Tak jauh dari lokasi mereka, kita beralih ke si Ece yang masih memiliki koin legend hasil pepulungnya. Akibat koin Dajjal, rel kereta api akhirnya terganggu. Di waktu yang sama, si ayah memperkenalkan calon besannya yang seorang dokter kepada Steffi. Pria ini pun rupanya sudah mendengar aksi heroik Charlie yang berhasil menyelamatkan Steffi. Lalu dengan bangganya Steffi menyebut ia yang sempat mati bisa hidup kembali. Sebagai seorang dokter, pria ini tentu saja merasa konyol. Karena menurutnya yang dialami Steffi itu cuma pingsan, bukanlah mati suri seperti anggapan Steffi selama ini. Kaget dong, karena itu berarti mereka masih berada di antrian kematian. Sweetie, you look like a... Don't wanna sleep in. Berawal dari perbuatan Iris yang ingin selamat dari musibah, kematian yang tertunda akhirnya mengejar pengunjung resto berikut keturunannya termasuk keluarga Darlene. Terlepas dari cerita fiksi ke sebuah sequel Final Destination, film ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sejauh apapun manusia berlari, sedalam apapun manusia sembunyi, kematian akan tetap datang. So tetaplah menjadi orang-orang baik yang selalu menebar kebaikan. Tapi suka film pembunuhan tenang naon meren. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.